IR, Sola Atiyah, sang investor langit. Pengusaha tak terkenal, namun pemakamannya dihadiri 500.000 orang. Siapakah beliau? IR Sola Atiyah. Kematian IR Sola Atiyah menggemparkan Kairo, di mana saat pemakamannya dihadiri lebih dari 500.000 orang. Lalu siapakah IR Sola Atiyah? Dari kampung kecil bernama Tafahna Al-Asrof, ada 9 sarjana miskin lulusan Fakultas Pertanian. Mereka sepakat membuat sebuah peternakan unggas, sembari mencari mitra ke-10. Mereka menjual tanah, perhiasan istri, hingga meminjam. Terkumpullah modal yang tidak banyak, tapi cukup untuk memulai usaha tersebut. Advertisemen mereka sebenarnya butuh satu lagi mitra. Mitra ke-10. Siapakah mitra ke-10? IR Sola Atiyah, salah satu dari 9 orang itu, berkata, "Saya sudah menemukan mitra ke-10. Siapa? Tanya teman-temannya. Allah. Mitra ke-10 kita adalah Allah. Allah akan mendapat 10% dari keuntungan kita. Dengan perjanjian, Allah akan memberikan jaminan perlindungan dan pemeliharaan serta jaminan keamanan dari wabah penyakit." Akhirnya mereka sepakat. Kontrak kerjasama pun ditulis secara rinci dan dicatatkan ke notaris, lengkap dengan peran mitra ke-10 tersebut. Satu musim, bisnis mereka langsung meroket. Di luar prediksi mereka. Lalu mereka pun bersepakat menaikkan jatah keuntungan untuk mitra ke-10 dari 10% menjadi 20% di musim kedua. Lalu terus naik hingga menjadi 50%. Bagaimana keuntungan mitra ke-10 dialokasikan? Dimulai dengan membangun sekolah dasar Islam Putra lalu lanjut Putri. Kemudian lanjut mendirikan sekolah menengah Islam Putra, lalu Putri. Kemudian Aliyah Putra, lalu Putri. Karena keuntungan terus membanjiri akhirnya dibentuklah Baitul Mal. Mereka pun mengajukan ke pemerintah untuk membangun universitas di kampung. Awalnya, proposal pendirian universitas itu ditolak pemerintah dengan alasan tiadanya akses bagi mahasiswa ke kampung itu. Mereka kemudian mengajukan pembangunan universitas lengkap dengan stasiun kereta beserta jalurnya dengan biaya mandiri. Akhirnya proposal ini disetujui. Pertama dalam sejarah Mesir, berdirilah sebuah universitas di perkampungan kecil. Mahasiswa pun berdatangan. Kampus terus berkembang hingga kampus itu dilengkapi asrama putri dengan kapasitas 600 kamar dan asrama putra dengan 1.000 kamar. Tak berhenti di kampungnya, IR Sola Atiyah juga membangun Baitul Mal di kampung-kampung lain. Hingga kemiskinan hilang dari kampung-kampung itu. Lalu diduplikasi ke kampung lain hingga dikatakan tak ada kampung yang disinggahi IR Sola kecuali dibangun Baitul Mal. Bantuan juga diberikan kepada fakir miskin dan para janda. Pemuda pengangguran pun dilatih untuk mengelola perkebunan sayur hingga mandiri. Pada saat panen raya, seluruh penduduk dikirimi paket sayur. Pada bulan Ramadan, diadakan buka bersama untuk seluruh warga desa. Disiapkan pula perabotan untuk gadis-gadis yatim yang ingin menikah. Seiring dengan semakin membesarnya keuntungan bisnis, disepakatilah seluruh keuntungan untuk mitra ke-10, 100%. IR Sola yang awalnya adalah salah satu mitra usaha, berubah menjadi karyawan Allah. Dia hanya menerima gaji. Namun memberikan syarat kepada Tuhannya membuatnya hanya butuh kepada Allah dan hanya meminta kepadanya. Demikianlah sosok IR Sola Atiyah. Kematiannya menggemparkan Kairo meskipun ia tak ingin dikenal. Dan meskipun telah meninggal, pahala jariahnya insya Allah akan terus mengalir. Semoga kisah ini membuka pintu hati bagi mereka-mereka yang memiliki kemampuan finansial untuk saling berbagi sesama hamba Allah di negeriku yang indah ini, Indonesia. Asteris asteris asteris.